Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri doa yang berkuasa, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, doa di mana Tuhan bertindak di dalamnya, Tuhan bekerja di dalamnya. Saudara, ada doa-doa yang dinaikkan sama sekali tidak berkuasa karena Allah tidak bekerja di dalamnya. Doa itu hanya menjadi doa kebiasaan, doa itu hanya menjadi doa rutinitas. Allah pernah berkata kepada orang Israel, silahkan kamu menaikkan doamu terus menerus, tetapi aku tidak akan mendengarkan engkau. Dan doa itu hanya menjadi doa yang dinaikkan sumbang. Tetapi ada doa-doa yang berkuasa, karena Allah bertindak, Allah bekerja di dalamnya, dan doa-doa itu mengubah segala sesuatu. Bahkan kuasa doa itu tidak terbatas saudara. Segala perkara bisa terjadi, segala perkara bisa berubah melalui doa yang dinaikkan kepada Tuhan, melalui doa yang berkuasa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, doa yang bagaimanakah yang berkuasa? Supaya kita terapkan dalam doa-doa pribadi kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, dan kita akan mengalami kuasa dan kedahsyatan Allah melalui doa-doa kita. Kita akan terus belajar tentang topik doa ini saudara. Kerinduan saya, setiap saudara pelanggan dan pendengar setia renungan malam hari ini, saudara mengalami doa yang berkuasa. Dan saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian saudara setelah saudara mendengarkan renungan-renungan di dalam channel ini, dan kemudian saudara memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan saudara terapkan kebenaran firman Tuhan tentang doa, dan kemudian saudara mengalami kuasa yang luar biasa bekerja dalam doa saudara, dan saudara mengalami Allah menjawab doa-doa saudara. Silakan disaksikan di kolom komentar saudara ketika doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, supaya anak-anak Tuhan yang lain pun dikuatkan iman mereka dan mereka juga akan berdoa dan mengalami doa yang berkuasa. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa yang berkuasa di malam hari ini adalah dari Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Lalu kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif. Kebenaran firman Tuhan akan digali sehingga saudara akan memahami kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan memegang kebenaran firman Tuhan.
Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan, saudara. Perikop firman Tuhan ini adalah perikop yang sangat terkenal, di mana di dalam perikop ini ada satu ayat yang menegaskan di sana, yaitu ayat 16. Di sana dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya ditegaskan di sana bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Doa itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Doa sanggup mengubah segala perkara. Doa sanggup membaharui segala perkara. Doa sanggup melakukan perkara-perkara besar ketika Tuhan bertindak di dalamnya. Adakah saat ini situasi saudara, keadaan hidup saudara yang saudara rindu itu diubahkan? Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa melalui doa segala situasi, segala keadaan dalam hidup saudara bisa diubahkan. Itu sebabnya saudara, berdoalah. Mari belajar terus tentang prinsip-prinsip kebenaran tentang doa, supaya doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa. Maka di sepanjang kehidupan saudara, saudara akan melihat perkara-perkara besar. Saudara akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, karena Allah mengubahkan, Allah mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara ketika saudara berdoa. Nah saudara, kita akan belajar dari perikop ini prinsip-prinsip apa yang harus ada pada kita atau pada anak-anak Tuhan yang berdoa, sehingga doanya itu menjadi doa yang berkuasa. Apa yang harus kita jalani, bagaimana kita menjalani hidup kita sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Nah saudara, sebelum di ayat 16 ini firman Allah menegaskan tentang doa yang berkuasa, maka ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar, bagaimana supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Di ayat 12 dikatakan di sana,
Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, prinsip pertama yang harus ada pada kita, pada anak-anak Tuhan, pada saudara dan saya, supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa, adalah hidup dalam kejujuran. Di ayat 12 ini dikatakan, kalau kita hidup tidak jujur, jangankan untuk mengalami jawaban doa, saudara. Bahkan dikatakan ya, di bagian terakhir dari ayat 12 ini, supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya, hendaklah kamu jujur, supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya, kalau kamu tidak jujur, kamu akan kena hukuman. Jangankan mendapat jawaban doa, hukuman malah yang akan terjadi. Jadi saudara, yang pertama yang Tuhan tegaskan di sini adalah, kalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Artinya apa? Hiduplah kamu dalam kejujuran. Maka doamu akan menjadi doa yang berkuasa. Kalau saudara rindu doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa, hiduplah dalam kejujuran. Jangan hidup dalam kemunafikan. Jangan hidup dalam kebohongan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa saudara? Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa kita kalau kehidupan yang kita jalani adalah hidup dalam kemunafikan? Kita sepertinya rohani kelihatan, kita beribadah kepada Tuhan atau bahkan kita melayani Tuhan, tetapi di balik itu kita hidup dalam dosa. Kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Lalu kita kemudian berdoa dan berharap doa-doa kita dijawab. Bagaimana doa-doa kita dijawab sedangkan kita hidup dalam kemunafikan, kita hidup di dalam dosa? Saudara, hiduplah dalam kejujuran, baik dalam kehidupan saudara secara pribadi, baik di tengah-tengah pekerjaan saudara, baik di tengah-tengah keluarga saudara. Mari kita berjalan hidup dalam kejujuran. Mari kita melangkah hidup dalam kejujuran. Maka kita akan menyaksikan bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah bekerja dalam doa-doa kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Bagaimana doa-doa saudara selama ini? Apakah saudara mengalami kuasa doa? Padahal saudara sudah berdoa dan berdoa. Kalau saudara belum melihat doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa di mana Tuhan bekerja di dalamnya, mari koreksi hidup kita masing-masing, saudara. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Sudah hidup dalam kejujuran? Kalau yang tidak kita katakan tidak, yang iya kita katakan iya. Untuk mengalami doa yang berkuasa, hiduplah dalam kejujuran. Lalu kemudian ayat 13, saudara, dikatakan di sana, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau kita mengalami penderitaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Bagaimana kita mengalami perkara besar kalau kita mengalami masalah persoalan, kita lupa berdoa? Bagaimana kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara spektakuler, kalau saat kita mengalami penderitaan malah kita mencari jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kita mencari solusi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita rindu mengalami perkara besar, kalau kita rindu mengalami perkara yang dahsyat, maka dalam segala masalah, dalam segala persoalan, dalam segala penderitaan, hal pertama yang harus kita lakukan, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, berdoalah. Saudara mengalami sakit penyakit saat ini, berdoalah. Saudara mengalami beban berat dalam hidup saudara, berdoalah. Saudara mengalami masalah di tengah keluarga saudara, berdoalah. Saudara mengalami masalah di dalam bisnis pekerjaan saudara, berdoalah. Karena dalam segala penderitaan kita berlari kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, di sanalah kita akan melihat kuasa Allah dahsyat bekerja. Itu sebabnya dalam segala beban, dalam segala persoalan, dalam segala kesulitan, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah.
Satu kali seorang hamba Tuhan menegaskan saudara, bahwa dalam masalah kesulitan ada 3 hal yang paling penting untuk dikerjakan. Apa itu? Pertama berdoa, kedua berdoa, ketiga berdoa. Dia menegaskan itu untuk menegaskan betapa pentingnya kita berdoa. Karena dengan berdoalah Allah bertindak, Allah bekerja. Kalau Allah tidak mengizinkan, apapun tidak akan mungkin terjadi. Kalau Allah menutup pintu, apapun tidak akan bisa dikerjakan, saudara. Tapi Allah, kalau Allah membuka pintu, tidak akan ada yang bisa menutup. Artinya semua ada dalam kondisi dalam kuasa Tuhan, kuasa ilahi. Dia yang mengatur semuanya. Itu sebabnya yang harus kita kerjakan adalah berdoa, 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 dan berdoa. Dalam segala masalah kita berdoalah. Lalu selanjutnya saudara, di ayat 14 di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, yang kedua di sini, yang ketiga di sini yang diajarkan, yang ditegaskan tentang doa adalah saling berdoa, saling mendoakan. Itu juga ditegaskan ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi saudara, untuk kita mengalami doa yang berkuasa, firman Allah ini menegaskan, kalau ada di antara kamu yang sakit, minta doa. Lalu juga di ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu saling mendoakan. Untuk kita mengalami perkara besar, mengalami perkara yang dahsyat melalui doa kita harus saling mendoakan, saudara. Doa kesepakatan, kita sudah belajar di video sebelumnya tentang doa kesepakatan. Doa yang dinaikkan dengan sepakat, itu sangat besar kuasanya. Karena ketika ada 2-3 orang sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan hadir di sana dan Tuhan kerjakan apapun yang mereka minta. Di sini kembali Tuhan menegaskan untuk saling mendoakan, untuk meminta doa dari orang lain. Saudara, setiap kita membutuhkan doa orang lain, dan orang lain juga membutuhkan doa saudara. Dan kalau kita saling mendoakan, kita akan melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya mengalami itu, saudara. Satu kali saya pulang ke kampung saya, saudara, karena saya merintis ke daerah yang lain, merintis gereja ke daerah yang lain. Dan satu kali saya pulang ke kampung saya dan saya pergi ke kedai kopi untuk bisa berbincang-bincang dengan orang lain. Dan ketika saya ada di kedai kopi itu, datanglah seorang kakek yang sudah sangat tua, umurnya mungkin antara 70 sampai 80 tahun, saudara. Dan kemudian ketika saya duduk di situ, saya minum di situ, saya bincang-bincang dengan orang tentang firman Tuhan, datanglah kakek ini. Rambutnya sudah putih, dia punya latar belakang sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Lalu dia berkata, namamu si Anu? Lalu saya berkata, iya, Bolang. Lalu dia berkata, kamu anak si Anu? Iya, Bolang. Lalu kemudian dia berkata kepada saya, kamu merintis gereja sekarang kan? Saya berkata, iya. Tetap sungguh-sungguh, tetap berjuang, jangan pernah menyerah ya. Saya mendoakan kamu 3 kali satu hari. Wow. Ketika aku mendengar itu saya kaget, saudara. Bolang ini, kakek ini bukan keluarga, tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Saya pun tidak pernah mengenal kakek ini secara dekat. Tetapi karena dia tahu saya menjadi hamba Tuhan dan dia tahu saya merintis gereja, akhirnya dia gunakan waktunya 3 kali satu hari berdoa untuk saya. Dan akhirnya ketika saya melihat perjalanan pelayanan, saudara, akhirnya saya bisa menyadari di sana kenapa ada begitu banyak perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena ternyata ada orang-orang yang mendoakan saya. Tidak heran, saudara, saya melihat perkara-perkara besar terjadi dalam perjalanan pelayanan saya. Ada orang yang tidak saya kenal sampai meluangkan waktunya 3 kali sehari berdoa untuk saya. Itu sebabnya saya paham betul, saudara, kuasa doa,
kuasa doa saling mendoakan. Ketika ada orang berdoa untuk saya, betapa besar kuasa doa itu bagi saya. Dan tidak hanya itu, saudara. Satu kali saya ada di sekolah kitab yang tempat dulu saya sekolah. Saya kembali ke sana karena saya sering kembali ke sana. Dan ketika saya berada di situ, saya bertemu kembali dengan seorang kakek yang umurnya sama, tetapi kakek yang lain. Mereka juga tidak saling kenal. Umurnya hampir segitu juga, saudara. Umur 70 sampai 80 tahun. Lalu dia berkata, "Kamu anak Sianu kan?" Saya berkata, "Iya." Lalu dia berkata, "Kami belajar Alkitab bersama dengan bapakmu." Lalu dia berkata, "Kamu merintis gereja sekarang kan di tempat ini?" Saya berkata, "Iya." Lalu dia berkata, "Tetap sungguh-sungguh. Saya mendoakan kamu." Wow, kembali ada seorang kakek yang mendoakan saya, saudara. Betapa besar kuasa Tuhan, betapa dahsyat kuasa Tuhan yang saya lihat Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Dan aku sangat sadar kenapa itu terjadi, saudara, karena ada orang-orang yang mendoakan saya. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, berdoalah kepada orang lain. Doakanlah anak cucu saudara, doakanlah keluarga saudara, suami istri saudara. Saling mendoakanlah di tengah keluarga saudara. Maka saudara akan melihat Allah campur tangan, Allah melakukan mujizat di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara akan menyaksikan bagaimana Allah bekerja dan menyatakan kuasanya yang dahsyat di tengah-tengah keluarga saudara. Itu sebabnya saudara, berdoalah dan saling mendoakanlah. Lalu selanjutnya saudara, dikatakan di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, "Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." Di sini dikatakan doa yang lahir dari iman. Lalu kemudian saudara, selanjutnya juga dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Berikutnya di sini yang ditegaskan saudara adalah doa yang dinaikkan dengan iman, doa yang dinaikkan dalam keyakinan. Maka doa yang demikian, kata firman Tuhan, sangat besar kuasanya. Saudara rindu mengalami kuasa doa yang besar, saudara, maka saudara harus menaikkan doa-doa saudara dengan penuh keyakinan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa ada begitu banyak orang yang mereka berdoa, tetapi mereka tidak mengalami kuasa doa, mereka tidak mengalami Allah bekerja melalui doa-doa mereka. Kenapa saudara? Karena pada prinsipnya sekalipun mereka berdoa, mereka tidak percaya. Bahkan saya pernah cerita kepada saudara bahwa ada orang-orang yang meminta doa malah dari saya. Mereka memohon supaya mereka didoakan, tapi pada dasarnya mereka tidak percaya akan kuasa doa. Kenapa saya berkata begitu? Karena mereka meminta doa, tapi mereka juga pergi ke dukun. Bagaimana mereka percaya kuasa doa kalau mereka juga masih berdukun? Gak mungkin, saudara. Itu membuktikan bahwa mereka tidak percaya. Nah, di sini dikatakan doa yang besar kuasanya itu adalah doa yang lahir dari iman, doa yang dinaikkan dengan penuh keyakinan. Kalau saudara rindu doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa, maka saudara harus menaikkan doa itu dengan penuh iman. Saudara harus percaya kalau saudara sakit, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Saudara harus percaya kalau saudara punya masalah, saudara harus percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan masalah saudara. Kalau saudara mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, atau masalah di dalam pekerjaan, atau masalah apapun itu, saudara harus percaya bahwa Allah sanggup bekerja dan bertindak. Saudara harus percaya kepada pribadi Allah yang berkuasa itu. Dia berkuasa untuk menolong saudara. Ada orang yang salah fokus dalam berdoa, saudara. Mereka menganggap kuasa itu letaknya pada doa, sehingga mereka seringkali mengutamakan cara-cara berdoa, bahwa kalau doa yang dinaikkan dengan cara ini,
Doa itu menjadi doa yang berkuasa. Doa yang dinaikkan dengan cara begini akan lebih berkuasa lagi. Dengan cara ini lebih berkuasa lagi. Itu salah, itu sesat, saudara. Doa itu semata-mata menjadi berkuasa oleh karena Allah bertindak di sana. Doa itu hanya sekedar kata-kata, rangkaian kata. Kalau Allah tidak bertindak, tidak akan terjadi apa-apa. Doa yang berkuasa itu jika Allah bertindak di dalamnya. Dan supaya Allah bertindak di dalamnya, maka saudara harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan bertindak melalui doa-doa saudara. Karena Dia tidak akan berbuat apa-apa tanpa iman. Kalau saya dan saudara tidak percaya, Tuhan tidak akan bertindak. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin Allah bekerja dalam hidup kita. Tanpa iman tidak ada perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi saudara, kita harus menaikkan doa-doa kita dengan penuh kepercayaan di dalam iman. Percayalah bahwa Allah sanggup menolong saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup untuk mengubahkan hidup saudara, mengubahkan situasi saudara, mengubahkan keadaan ekonomi saudara, mengubahkan keluarga saudara, mengubahkan aspek apapun yang sedang saudara mengalami kesulitan dalam hidup saudara. Allah sanggup mengubahkan. Percaya kepada pribadi Allah yang berkuasa itu, saudara. Jadi yang harus kita imani ketika kita berdoa adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Satu kali ada seorang yang dia seorang artis, lalu kemudian satu kali dia dipanggil menjadi hamba Tuhan dan dia menjadi hamba Tuhan. Lalu kemudian dia mengeluarkan statement bahwa kalau saya berdoa, saya percaya bahwa tangan kanan saya lebih berkuasa daripada tangan kiri saya. Wow, itu benar-benar pemahaman yang sesat, saudara. Pemahaman yang sesat. Bukan tangan kita yang berkuasa, bukan tangan kanan tangan kita yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Kalau dia begitu, maka imannya sebenarnya sudah tertuju kepada tangannya. Tangan kanan lebih berkuasa daripada tangan kiri. Dengar saudara, yang bertindak sehingga sesuatu terjadi melalui doa kita itu Tuhan. Yang berkuasa itu Tuhan. Dan iman kita haruslah tertuju kepada Tuhan. Jadi saat ini saya menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami perkara-perkara besar, percayalah. Ketika saudara berdoa, beriman dan percayalah. Dan objek dari iman saudara haruslah kepada Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Lalu kemudian selanjutnya saudara, hal berikutnya yang ditegaskan di sini untuk kita mengalami kuasa doa adalah dikatakan ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dikatakan di sana juga hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ada pengakuan akan dosa. Ada pengakuan akan keberdosaan. Dengar saudara, firman Allah berkata, bukan tangannya kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa, dan bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita, tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Jadi saudara, kenapa doa-doa kita belum dijawab? Mungkin karena kita menghalangi Tuhan menjawab doa kita. Dan mungkin kita heran, bagaimana aku menghalangi doaku dijawab Tuhan? Dengan saudara hidup dalam doa, dan kemudian saudara hidup dalam dosa, maka saudara sedang memohon Tuhan bekerja, dan sekaligus juga saudara sedang menghalangi Tuhan bekerja. Adakah orang yang demikian? Mungkin saudara akan langsung sadar dan berkata banyak. Bayangkan saudara betapa bodohnya manusia, di mana ketika dia memohon Tuhan bekerja, lalu kemudian dia juga langsung menghalangi Tuhan bekerja. Artinya dia melakukan hal yang sia-sia. Dan jangan-jangan kita pun sering melakukan itu.
Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tetapi kita juga halangi Tuhan dengan dosa-dosa kita, saudara. Karena sekali lagi, tangannya tidak kurang panjang mengulurkan jawaban doa bagi saudara. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk menjawab doa-doa saudara. Satu kali Tuhan berkata kepada orang Israel, silakan kamu berdoa terus, aku tidak akan menjawab engkau. Lalu kata mereka, kenapa Tuhan? Apa salah kami? Karena kamu telah berbuat dosa, kamu telah tidak setia. Jadi mereka telah menaikkan doa-doa sekian lamanya, mereka menangis, memohon, berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mau dengar, saudara. Kenapa? Karena mereka telah hidup dalam dosa. Mereka hidup dalam dosa. Hari ini, mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing, saudara. Apakah kita sedang hidup dalam doa dan kemudian doa-doa kita tidak berkuasa? Jangan-jangan karena kita sedang hidup juga di dalam dosa. Kita memohon Tuhan bekerja, tetapi kita juga menghalangi Tuhan bekerja. Mari hidup dalam kebenaran. Mari hidup dalam kesucian. Jangan hidup dalam dosa. Kalau hari ini engkau sadar akan dosa-dosamu, mari tinggalkan dosa itu. Mari keluar dari kebiasaan dosa itu. Mari keluar dari tabiat dosa, dari ikatan dosa itu. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya ingin sekali lepas dari dosa ini, tetapi saya tidak bisa. Dengar, mohon Tuhan untuk memberi kekuatan bagi saudara untuk lepas dari sana, dan saudara pasti bisa lepas dari sana. Kalau saudara sudah mohon Tuhan melepaskan saudara dan saudara tidak lepas, itu karena saudara sendiri tidak ingin lepas. Saya sudah menyaksikan begitu banyak anak Tuhan, mereka memohon supaya mereka dilepaskan. Mereka memohon supaya mereka dibebaskan dari dosa. Tetapi di balik itu mereka juga ingin supaya tetap hidup dalam dosa itu. Mereka juga merasa sayang untuk lepas dari dosa itu. Ya, orang yang demikian tidak akan pernah terlepas dari dosa, dan orang yang demikian tidak akan pernah mengalami kuasa doa. Jadi, jangan hidup dalam dosa. Keluarlah dari tabiat dosa, supaya saudara mengalami doa yang berkuasa. Lalu kemudian, saudara, dikatakan juga di ayat 16 itu, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hal berikutnya yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana supaya doa itu menjadi doa yang berkuasa. Dikatakan di sini, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doa yang berkuasa itu adalah doa orang benar. Siapa orang benar? Orang yang sudah dibenarkan. Siapa yang orang yang sudah dibenarkan? Orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Yesus sudah menanggung dosa-dosanya di kayu salib. Dia percaya bahwa dia sudah disucikan, dia sudah dibenarkan. Orang yang demikian adalah orang yang sudah dibenarkan. Hari ini, saudara mungkin hidup dalam doa, tetapi pertanyaan saya, sudahkah saudara dibenarkan? Saudara tidak akan mungkin mendapat jawaban doa kalau saudara belum mengalami pembenaran dari Tuhan. Apa buktinya saudara sudah dibenarkan? Saudara percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga. Itulah bukti saudara sudah dibenarkan. Bukan karena saudara baik, tetapi saudara percaya karena dosa saudara sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan saudara sudah dibenarkan, dan saudara sudah dilayakkan, dan nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi saudara, untuk kita mengalami doa yang berkuasa, doa kita sampai kepada Allah, dan Allah bertindak, maka kita harus dibenarkan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Hari ini saya rindu saudara memastikan, saudara meyakinkan bahwa saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara benar-benar yakin dan pasti bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan, dan saudara sudah yakin dan pasti bahwa dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib dan saudara sudah dibenarkan. Dan doa orang yang sudah dibenarkanlah
doa yang berkuasa dan doa yang sampai kepada Bapa. Kenapa saudara? Karena Yesuslah yang menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Kita tidak akan bisa sampai doa-doa kita kepada Bapa kalau Yesus tidak menyampaikannya kepada Bapa. Bagaimana supaya doa kita sampai kepada Bapa? Kita harus dibenarkan. Yesus harus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Kita dibenarkan. Ketika Yesus membenarkan kita, maka dengan otomatis kita terhubung kepada Bapa. Nah, itu sebabnya saudara, pastikan saudara sudah dibenarkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara akan mengalami doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa. Sehingga saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar, kita harus menaikkan doa-doa kita dalam nama Yesus. Kita harus meminta dalam nama Yesus. Kenapa? Karena nama itulah yang menjadi dasar bagi kita memohon kepada Bapa. Oleh karena nama itulah kita terhubung kepada Bapa. Jadi, naikkan doa yang didasari dalam kebenaran. Saudara sudah yakin bahwa saudara sudah ditebus, saudara sudah dicucikan, saudara sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian selanjutnya saudara, diberi contoh di ayat yang ke-17, dan ada hal yang ditegaskan juga di sana tentang doa. Ayat 17 dikatakan, Elia seorang manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Saudara, di sini ditegaskan mulai ayat 17 sampai ayat 20 bahwa Elia itu mengalami kuasa doa yang sangat spektakuler, saudara. Di mana dia berdoa supaya hujan tidak turun atas perintah Allah. Maka saudara tahu apa yang terjadi? Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sehingga pada waktu itu terjadi krisis yang begitu dahsyat. Dan itu terjadi melalui apa? Melalui doa Elia. Artinya apa? Betapa dahsyatnya doa itu sampai hujan pun bisa dihentikan selama 3,5 tahun, saudara. Lalu kemudian dia berdoa pula supaya hujan turun, dan hujan turun. Artinya apa? Betapa dahsyat doanya itu sehingga dia berkata hujan turun, hujan turun. Hujan tidak turun 3,5 tahun, hujan pun tidak turun. Bukankah itu satu doa yang begitu dahsyat? Nah saudara, hal yang ditegaskan di sini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya kalau dia bisa mengalami kuasa doa yang demikian dahsyatnya, kalau dia bisa mengalami kuasa doa yang demikian spektakulernya, maka saya dan saudara pun bisa mengalami kuasa doa dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalahnya bagaimana supaya doa kita berkuasa? Selain yang sebelumnya kita sudah belajar banyak hal, dikatakan juga di sini Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, kenapa Elia mengalami kedahsyatan kuasa doa yang dahsyat dalam kehidupannya? Karena dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dia tidak main-main berdoa, saudara. Dia tidak menjadikan doa itu sebagai sekedar, sebagai rutinitas, tetapi dia telah menaikkan doa dengan penuh kesungguhan. Dan betapa dahsyatnya ketika dia telah bersungguh-sungguh berdoa, maka akhirnya dia mengalami kuasa doa yang sangat-sangat dahsyat. Dia mengalami kuasa doa yang sangat spektakuler, saudara. Karena dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Demikian saya dan saudara hari ini. Kalau kita rindu mengalami kuasa doa dahsyat bekerja dalam hidup kita, maka kita juga harus bersungguh-sungguh berdoa, saudara. Kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar di malam hari ini. Saudara kembali sudah diberkati melalui firman Tuhan. Sebelum saudara beristirahat di malam hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana supaya kita mengalami kuasa doa yang sangat besar, sama seperti kuasa doa yang dialami Elia, di mana dia juga manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia telah mengalami dahsyatnya kuasa doa ketika dia berdoa.
Kalau dia manusia biasa sama seperti kita dan dia telah mengalami dahsyatnya kuasa doa saudara, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, saudara pun akan mengalami dahsyatnya kuasa doa. Maka yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa doa yang dahsyat dalam hidup kita, yang pertama tadi kita sudah belajar, kita harus hidup dalam kejujuran. Kalau iya, hendak katakan ya. Kalau tidak, hendak katakan tidak. Supaya saudara mengalami kuasa doa di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian, saudara juga membutuhkan doa orang lain. Kalau saudara menderita, saudara punya masalah, mari saling mendoakan. Supaya saudara juga mengalami dahsyatnya kuasa doa. Dan kemudian saudara selanjutnya, dikatakan juga bahwa kita harus melakukan pengakuan dosa. Sadar bahwa kita berdosa dan kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Supaya kita mengalami dahsyatnya kuasa doa. Lalu kemudian kita harus menaikkan doa yang dalam iman dengan keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Selanjutnya kita juga harus dibenarkan, karena dengan dibenarkanlah kita terhubung kepada Bapa sehingga doa-doa kita juga sampai kepada Bapa. Dan selanjutnya kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Maka kita akan melihat dahsyatnya kuasa doa bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur firman Tuhan yang telah kita renungkan, kebenaran firman yang telah memberkati setiap saudara. Alami dahsyatnya kuasa doa dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan, maka saudara akan melihat betapa dahsyat kuasa Allah bekerja dalam doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa ya Tuhan, supaya mereka mengalami kedahsyatan kuasa-Mu bekerja dalam doa-doa mereka. Dan hari ini kami sudah belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya doa-doa anak-anak-Mu ini menjadi doa yang berkuasa. Hamba berdoa beri mereka kekuatan untuk menerapkan kebenaran firman-Mu, supaya mereka mengalami dahsyatnya kuasa doa. Hamba berdoa ya Tuhan, biar semuanya anak-anak-Mu ini mengalami doa-doa mereka dijawab, perkara-perkara besar dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba rindu mendengar mereka bersaksi, oleh karena doa-doa mereka Engkau jawab ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang dan mendukung mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan kiranya campur tangan dalam doa-doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan.
Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan.
Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja.
Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan,
Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.